Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Rosita, NPM 2101010023. Saya akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran. Hukum nun sukun dan tanwin. Pengertian nun mati atau nun sukun adalah nun yang berharokat sukun sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali di awal huruf lain yang berharokat fathah, kasroh, dan domah. Sedangkan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda yang kelihatan apabila dibaca secara wasol disambung dengan kata lain dan akan hilang apabila diwakofkan atau diberhentikan. Bacaan tanwin sama seperti nun mati, sehingga hukum-hukum bacaannya juga sama. Beberapa hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ada 4 hukum bacaan nun mati dan tanwin, yaitu yang pertama idhar, idgham, iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang pertama yaitu idhar. Menurut bahasa, idhar halki adalah hukum bacaan yang dibaca jelas. Menurut istilah, idhar halki adalah hukum bacaan yang dibaca jelas tanpa ada tambahan atau cara pengucapan lafalnya tidak huna atau berdengung. Idhar halki adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ho, ain, hoin, ha. Contoh bacaan idhar halki yaitu yang pertama pada surat Ali Imran ayat 7, min aindi, min aidi. Yang kedua yaitu surat Al-Kahfi ayat 15, man adlamu, man adlamu, bukan ma adlamu. Yang ketiga yaitu surat An-Naba ayat 36, apaan hisaba, apaan hisaba, bukan apaan hisaba. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang kedua yaitu idgham. Idgham secara bahasa berarti memasukkan atau biasa disebut dengan idghal. Artinya menyamarkan atau memasukkan dengan berdengung. Huruf idgham ada 6 dan idgham dibagi menjadi 2 yaitu idgham bikunah dan idgham bilakunah. Idgham bikunah yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Adapun cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan dengan huruf sesudahnya atau ditasjidkan dan suara dengung. Contoh bacaan idgham bikunah yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 30, mayyufsidun, mayyufsidun. Yang kedua yaitu pada surat Yasin ayat 12, imamim mubin, imamim mubin. Yang kedua yaitu idgham bilahunah. Idgham bilahunah yaitu ketika sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 2, yaitu lam dan ro. Adapun cara membacanya yaitu mengidghamkan nun sukun atau tanwin pada lam dan ro tanpa berdengung. Contoh bacaannya yaitu pada surat Al-Mulk ayat 11, fasuhqal li ashabis sa'ir, fasuhqal li ashabis sa'ir. Yang kedua yaitu pada surat Nun ya ayat 19, mirrabbik, mirrabbik. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab menurut bahasa berarti menukar atau mengganti. Sedangkan menurut istilah iqlab yaitu merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba. Jumlah huruf iqlab itu ada 1 yaitu ba. Contoh bacaan iqlab yaitu surat Ali Imran ayat 20, basyirum bil ibad, basyirum bil ibad. Yang kedua yaitu surat Abasa ayat 27, fa'ambatna, fa'ambatna. Yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 265, jannatum birabwah, jannatum birabwah. Yang ketiga yaitu surat Ar-Rahman ayat 54, furusyum baqainuha, furusyum baqainuha. Hukum bacaan nun mati dan tanwin yang terakhir yaitu ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar.
Ikhfa adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan 15 huruf dengan disertai dengung pada huruf yang pertama yakni nun mati atau tanwin. Huruf ikhfa diantaranya kaf, qaf, fa, do, to, dot, shot, shin, sin, za, dal, zal, jim, ta, dan yang terakhir yaitu ta. Contoh bacaan ikhfa yang pertama yaitu surat Al-Fajr ayat 22. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Yang kedua yaitu surat Abasa ayat ke-8. Wa amma ma ja'aka yas'a. Wa amma ma ja'aka yas'a. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada haraf atau tulisan yang terbalik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.